Baik, perkenalkan nama saya Putu Septiundayani dengan NIM 2311031191. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan Flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng untuk meningkatkan pemahaman nilai kebersamaan peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membahas pada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran berupa flashcard dengan mengangkat kearifan lokal Buleleng seperti menyame Braille, Mentulungan, dan Mebanjar. Nah, tujuannya agar pembelajaran PPKN ini menjadi lebih kontekstual dan membantu siswa dalam memahami nilai-nilai kebersamaan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Nah, di sini saya selanjutnya akan membahas latar belakang. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya adalah pentingnya peran pendidikan dasar dalam menumbuhkan karakter dan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, pada tahap ini anak-anak sedang membentuk dasar kepribadian dan nilai-nilai moral yang akan mereka bawa sepanjang hidupnya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar khususnya pada mata pelajaran PPKN di sini seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga pada penguatan nilai moral dan sosial, seperti nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Namun, kenyataannya ini di lapangan pembelajaran PPKN masih didominasi oleh metode konvensional seperti ceramah dan hafalan. Nah, akibatnya siswa menjadi pasif, mudah bosan dan kesulitan dalam memahami makna nilai-nilai sosial secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual masih sangat terbatas. Padahal di daerah Buleleng kita memiliki banyak kearifan lokal yang sangat kaya dan relevan untuk dijadikan sumber belajar, seperti contohnya menyambut Braille, Matulungan, dan Mebanjar. Nah, nilai-nilai yang mencerminkan kebersamaan dan gotong royong masyarakat Bali. Sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal di dalam pembelajaran. Jadi akibatnya kegiatan belajar mengajar menjadi monoton. Siswa kurang merasakan makna dari nilai-nilai sosial yang diajarkan dan perilaku kebersamaan belum benar-benar tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya melakukan penelitian untuk mengembangkan media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng. Nah, media ini dirancang agar menjadi lebih menarik, interaktif dan bermakna. Nah, flashcard di sini menampilkan aktivitas sosial nyata masyarakat, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, metulungan, dan mebanjar. Nah, melalui aktivitas visualisasi dan aktivitas bermain kartu ini, siswa tidak hanya mengenal konsep kebersamaan, tetapi juga memahami, merasakan, dan menghayati nilai tersebut dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan demikian media flashcard ini diharapkan dapat menjadi inovasi pembelajaran PPKN yang lebih kontekstual, menyenangkan, dan efektif dalam menumbuhkan nilai kebersamaan sebagai bagian penting dari profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas kebaruan atau novelty dan juga landasan teoritis dari penelitian. Nah, untuk yang pertama, pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang kebaruan atau novelty dari penelitian yang saya lakukan. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng. Nah, media ini saya kembangkan untuk membantu siswa dalam memahami dan menghayati nilai kebersamaan yang merupakan salah satu nilai penting dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi nilai-nilai sosial budaya lokal Buleleng ke dalam media pembelajaran. Nah, nilai-nilai seperti menyambut Braille atau persaudaraan, metulungan atau saling membantu dan juga membanjar atau kegiatan sosial bersama. Ini saya jadikan inti dari isi flashcard.
Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya melihat gambar atau membaca teks saja, tetapi juga bisa belajar memahami makna kebersamaan melalui budaya yang mereka alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, flashcard yang dikembangkan bukan hanya sekedar alat bantu hafalan atau media visual biasa, tetapi menjadi media pembelajaran kontekstual yang menanamkan nilai sosial dan juga karakter. Nah, melalui media ini siswa diajak berpikir, berdiskusi, dan merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dari lingkungan budaya mereka. Nah, secara metodologis, penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam penerapan model pengembangan EDI yang meliputi 5 tahap. Nah, setiap tahap di sini saya lakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa media flashcard yang dikembangkan layak digunakan, praktis diterapkan, dan juga efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, dengan inovasi ini, penelitian saya tidak hanya menghasilkan media baru untuk pembelajaran PPKN, tetapi juga bisa berkontribusi pada penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Nah, harapannya media flashcard berbasis kearifan lokal Buleleng ini dapat menjadi jembatan antara materi PPKN dan kehidupan sosial siswa, serta bisa membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, menggembirakan, dan juga berkesadaran. Nah, jadi secara singkat, kebaruan penelitian saya tidak hanya terletak pada bentuk media yang digunakan, tetapi juga pada isi, konteks budaya, dan pendekatan karakter yang terintegrasi di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas landasan teoritis. Nah, landasan teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama dari beberapa teori utama yang memperkuat pengembangan media flashcard berbasis kearifan lokal Buleleng. Nah, untuk yang pertama yaitu ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget ini, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka lebih mudah memahami konsep melalui objek nyata atau visual. Nah, oleh karena itu, media flashcard ini sangat sesuai digunakan karena membantu siswa dalam memvisualisasikan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kebersamaan secara lebih konkret dan juga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu ada teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky. Nah, di sini ia menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Nah, dalam konteks ini penggunaan flashcard dapat mendorong diskusi, kolaborasi, dan refleksi bersama di antara siswa. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata di lingkungannya melalui flashcard yang menampilkan budaya lokal seperti menyamba Braille, Metulungan, dan Mebanjar ini, siswa bisa belajar memahami nilai sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, penelitian ini mendukung dimensi gotong royong dan keberkebinekaan global. Nah, dengan menumbuhkan sifat empati, kepedulian, serta tanggung jawab sosial. Dengan begitu, media flashcard ini bukan hanya alat bantu belajar, tetapi juga sarana untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila yang berakar pada nilai-nilai sosial. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pentingnya pembelajaran PPKN yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan melalui media kontekstual dan menarik. Nah, maka penelitian ini merumuskan pernyataan utama sebagai berikut, yaitu bagaimana proses pengembangan
pengembangan, tingkat kelayakan dan efektivitas media Pleskat PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng dalam meningkatkan pemahaman nilai kebersamaan peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Nah, rumusan masalah ini menjadi fokus utama penelitian yang mencakup tiga aspek penting, yaitu yang pertama, proses pengembangan media Pleskat. Nah, bagaimana media ini dirancang dan disusun agar sesuai dengan karakteristik siswa pada sekolah dasar. Untuk yang kedua yaitu tingkat kelayakan media. Nah, sejauh mana media ini layak digunakan berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, dan juga guru kelas. Nah, yang terakhir yaitu efektivitas media. Nah, apakah penggunaan flashcard ini benar-benar mampu dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai kebersamaan pada siswa? Nah, dengan menjawab ketiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam inovasi pembelajaran PPKN yang berbasis budaya lokal, menyenangkan dan bermakna bagi siswa di sekolah dasar. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sekaligus menggambarkan arah dan fokus penelitian lebih jelas. Nah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng yang dapat membantu siswa dalam memahami dan menghayati nilai kebersamaan secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, secara khusus terdapat tiga tujuan utama, yaitu yang pertama mendeskripsikan proses pengembangan media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng, mulai dari tahap analisis, desain, pengembangan hingga uji coba sesuai dengan model pengembangan EDI. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tingkat kelayakan. Nah, media flashcard yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari para ahli, guru, dan respon siswa. Untuk yang terakhir yaitu menguji efektivitas media flashcard dalam meningkatkan pemahaman nilai kebersamaan pada peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Nah, melalui ketiga tujuan ini, penelitian diharapkan mampu dalam menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya layak dan praktis, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter kebersamaan siswa sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki dua jenis manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, dari sisi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran PPKN, terutama dalam penerapan media berbasis kearifan lokal, untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa media visual yang kontekstual seperti flashcard yang menampilkan budaya lokal ini dapat membantu siswa dalam memahami nilai-nilai sosial serta um, lebih mendalam dan bermakna. Nah, selanjutnya dari sisi praktis penelitian ini memberikan beberapa kontribusi nyata, yaitu yang pertama bagi guru. Nah, penelitian ini memberikan alternatif media pembelajaran yang menarik, mudah digunakan dan relevan dengan konteks sosial budaya siswa di daerah Buleleng. Yang kedua yaitu bagi siswa. Nah, media ini membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman tentang nilai kebersamaan melalui aktivitas belajar yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu bagi sekolah. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan program pembelajaran berbasis budaya lokal yang dapat mendukung penguatan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu bagi peneliti lain. Nah, penelitian ini dapat menjadi acuan atau pijakan untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran lain.
Nah, dengan demikian manfaat penelitian ini tidak hanya memperkaya teori pembelajaran tetapi juga dapat memberikan dampak langsung bagi praktik pendidikan di sekolah dasar. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pada bab kedua yaitu kajian pustaka, konsep, dan juga teori. Nah, untuk selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, pada bagian kajian pustaka ini saya memaparkan beberapa landasan teoritis dari hasil penelitian yang menjadi acuan dalam pengembangan media playscard berbasis kearifan lokal Buleleng. Yang pertama yaitu mengenai peran media pembelajaran. Nah, media di sini memiliki fungsi penting sebagai alat bantu komunikasi antara guru dan peserta didik agar materi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, menurut Asyad, di sini media pembelajaran berperan dalam menstimulasi pikiran, perasaan, dan perhatian siswa, sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Nah, hal ini sangat relevan di tingkat sekolah dasar karena sesuai dengan teori Piaget, yaitu siswa SD berada pada tahap berpikir konkret, sehingga mereka membutuhkan visualisasi nyata untuk memahami konsep sosial yang abstrak. Selanjutnya pada poin kedua yaitu media flashcard dalam pembelajaran. Nah, flashcard ini merupakan media yang berbentuk kartu bergambar dan memiliki teks yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep secara lebih konkret dan juga menyenangkan. Nah, penelitian oleh Melinda dan rekan-rekannya di sini menunjukkan bahwa penggunaan flashcard ini sudah terbukti dalam meningkatkan motivasi, daya ingat, serta partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar. Nah, dalam konteks pembelajaran PPKN ini, flashcard dapat digunakan untuk menampilkan perilaku sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan kerjasama, sehingga siswa di sini dapat belajar melalui contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya pada poin ketiga adalah kearifan lokal Buleleng sebagai sumber belajar. Nah, kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung banyak ajaran moral dan spiritual. Nah, di Buleleng ini terdapat nilai-nilai penting seperti menyamba Braille yang berarti persaudaraan dan saling menghargai. Yang kedua yaitu mentulungan, merupakan sikap saling membantu tanpa pamrih, serta mebanjar yang mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Nah, nilai ini sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKN karena sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yaitu khususnya dalam membentuk siswa yang memiliki empati, rasa tanggung jawab sosial, dan semangat kebersamaan. Nah, di sini menurut Afifa, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran dapat memperkuat identitas siswa sekaligus menumbuhkan empati sosial yang menjadi inti dari profil pelajar Pancasila. Kemudian pada poin keempat yaitu temuan penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian sebelumnya di sini menunjukkan bahwa media flashcard efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Setiani dan Melinda. Um, Selain itu ada juga penelitian oleh Ulandari. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal mampu memperkuat karakter dan moral serta nilai sosial siswa. Namun dalam kajian pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus dalam mengembangkan media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng. Nah, inilah yang menjadi celah kebaruan atau novelty dalam penelitian ini, yaitu dapat menghadirkan media pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan kontekstual, serta menghubungkan materi PPKN dengan budaya serta kehidupan sosial siswa di lingkungan mereka sendiri. Nah, lanjut yang selanjutnya ada konsep. Nah, pada bagian ini media pembelajaran sebagai dasar teori dalam
penelitian. Nah, media pembelajaran pada dasarnya mencakup segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar kegiatan belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Jika menurut Asyad, media berperan penting karena dapat menstimulasi pikiran, perasaan, dan perhatian serta minat siswa, sehingga mereka lebih aktif dan partisipatif selama proses belajar berlangsung. Nah, dengan kata lain, media bukan hanya sekedar alat bantu guru, tetapi juga menjembatani komunikasi yang membuat pesan pembelajaran lebih mudah diterima dan dipahami oleh siswa, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Penggunaan media penggunaan media pembelajaran ini menjadi sangat penting. Nah, hal ini karena siswa SD berada pada tahap berpikir konkret, artinya mereka akan lebih mudah dalam memahami konsep yang bersifat abstrak jika disajikan melalui visualisasi nyata, seperti gambar, kartu, atau aktivitas yang dapat mereka lihat dan sentuh secara langsung. Nah, oleh karena itu, pemilihan media yang tepat akan membantu siswa dalam menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan pemahaman konkret siswa, sehingga proses belajar tidak hanya berlangsung secara kognitif, tetapi juga bermakna secara emosional dan juga sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media flashcard. Nah, yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran media pada penelitian ini, flashcard ini merupakan kartu bergambar, dua sisi yang berisi gambar dan juga teks. Em, Kartu flashcard ini dirancang untuk memperkuat pemahaman konsep dan juga visual. Jika menurut Susilawati dan juga Wahyuni, flashcard ini bisa membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih cepat karena dapat menghadirkan kombinasi antara visual dan juga verbal. Em, ini dapat menghadirkan visual dan juga verbal yang sederhana namun efektif. Nah, media ini sangat cocok jika digunakan di jenjang sekolah dasar karena tampilannya menarik, ukurannya praktis, dan penggunaannya ini mudah, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, anak-anak pada usia SD ini umumnya lebih tertarik pada bentuk pembelajaran visual dan juga interaktif. Nah, sehingga flashcard ini mampu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tentunya tidak akan terasa monoton. Nah, dari segi kelebihan, flashcard ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama yaitu dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, dapat membantu mempermudah pemahaman konsep, dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat. Yang keempat, ini dapat mendorong partisipasi aktif dan diskusi atau permainan aktif. Namun, flashcard di sini juga memiliki beberapa keterbatasan. Seperti informasi yang disajikan di sini cenderung terbatas, mudah rusak jika sering digunakan, dan memerlukan kreativitas guru dalam mengelola penggunaannya agar tidak sekedar menjadi alat hafalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai kebersamaan yang menjadi inti dari pengembangan media dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nilai kebersamaan yang menjadi inti dari pengembangan media dalam penelitian ini. Nah, nilai kebersamaan merupakan nilai yang mencerminkan sikap hidup saling menghormati dan saling membantu serta bekerja sama dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai ini menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter sosial siswa sejak dini. Dalam konteks pembelajaran PPKN, nilai kebersamaan tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi juga dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial.
di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, melalui pembelajaran yang menekankan kebersamaan, di sini siswa dapat mengembangkan karakter sosial positif seperti empati, gotong royong, tanggung jawab, serta toleransi. Nah, menurut Afifa dan rekan-rekan serta Wulandari, nilai kebersamaan ini akan lebih mudah dipahami dan dihayati eh, oleh siswa jika diajarkan melalui konteks budaya lokal. Nah, di Kabupaten Buleleng ini misalnya terdapat kearifan lokal Buleleng seperti menyamo Braille, Metulungan, dan Mebanjar yang menekankan kebersamaan dalam aktivitas sosial. Dan untuk yang selanjutnya yaitu keterkaitan konsep penelitian. Nah, media flashcard ini merupakan alat bantu visual untuk pembelajaran aktif dan juga menyenangkan. Nah, melalui integrasi nilai-nilai lokal, inilah pembelajaran PPKN ini menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan siswa. Nah, dengan demikian, penanaman nilai kebersamaan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga benar-benar terinternalisasi dalam perilaku dan juga sikap siswa sehari-hari. Nah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, penggunaan flashcard ini dalam pembelajaran tetap memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran aktif dan juga bermakna sebagai eh, terutama jika dikembangkan sesuai konteks budaya dan juga kehidupan sosial pada siswa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu landasan teori dari penelitian ini. Nah, landasan teori merupakan dasar berpikir ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan, mendukung, dan memperkuat arah penelitian. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan pijakan kontekstual agar penelitian ini memiliki kerangka berpikir yang jelas, logis, dan juga terarah. Nah, selain itu, landasan teori juga dapat membantu dalam menghubungkan penelitian dengan teori-teori pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Nah, sehingga penelitian ini mm, yang dilakukan tidak akan berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa media flashcard berbasis kearifan lokal Buleleng dianggap relevan dan efektif untuk menanamkan nilai kebersamaan pada siswa sekolah dasar, yaitu ada dua teori utama yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan juga teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky. Nah, yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget, anak usia sekolah dasar ini berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan visualisasi nyata. Nah, pada tahap ini siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep yang bersifat abstrak jika disajikan melalui media yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung seperti flashcard ini contohnya. Nah, dengan demikian media flashcard sangat sesuai untuk membantu siswa dalam memahami konsep nilai kebersamaan karena flashcard ini menampilkan gambar, simbol dan situasi sosial yang dekat dengan kehidupan sosial siswa dalam sehari-hari seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Nah, ini ia menekankan bahwa pengetahuan ini dibangun melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan lingkungan. Di sini Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa saat ini dengan potensi yang mereka capai melalui uh, bimbingan guru dan kerjasama pada teman sebaya. Nah, media flashcard ini dapat menjadi alat yang dapat mendorong diskusi, kolaborasi, dan juga refleksi antara siswa. Nah, sehingga
bisa membantu siswa dalam memahami nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kebersamaan secara lebih mendalam dan juga bermakna. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan kedua teori. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua landasan teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dan juga teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Nah, yang pertama, menurut Piaget ini, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu artinya mereka lebih mudah memahami jika disajikan dalam bentuk nyata, visual, dan dapat dimanipulasi. Nah, oleh karena itu, media seperti flashcard ini menjadi sangat sesuai karena menyediakan representasi visual dari konsep nilai-nilai PPKN seperti gotong royong dan kebersamaan. Nah, yang kedua yaitu Vygotsky menekankan bahwa belajar tidak hanya terjadi secara individu, tetapi melalui interaksi sosial. Nah, pengetahuan ini dibangun bersama orang lain, baik teman sebaya maupun guru. Oleh oleh karena itu, dalam apa yang disebut Zone of Proximal Development atau CPD, uh, dalam konteks penelitian ini siswa menggunakan flashcard secara berkelompok, mereka bisa berdiskusi, bekerja sama, dan saling membantu dalam memahami makna nilai kebersamaan. Nah, kedua teori ini kemudian dikombinasikan menjadi dasar pengembangan media. Nah, jika dari Piaget diambil prinsip bahwa media harus konkret dan um, mudah dipahami oleh siswa SD, maka dari Vygotsky ini juga diambil gagasan bahwa pembelajaran harus melibatkan kolaborasi dan interaksi sosial. Sehingga flashcard ini dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga alat interaksi sosial. Siswa tidak hanya sekedar melihat gambar, melainkan juga bisa berdiskusi, bercerita, dan mempraktikkan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam budaya lokal Buleleng seperti menyame Braille, Matulungan, dan Mebanjar. Nah, dengan demikian kombinasi teori dari Piaget dan Vygotsky ini menjadi landasan teoritis kuat dalam rancangan media ini agar pembelajaran PPKN menjadi konkret, interaktif, dan bermakna secara sosial. Yang selanjutnya yaitu relevansi teori dengan penelitian. Nah, relevansi teori dengan penelitian ini terletak pada bagaimana konsep dasar dari Piaget dan juga Vygotsky ini diterapkan secara nyata dalam konteks pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, PPKN ini bukan hanya mata pelajaran yang berfokus pada pengetahuan tentang nilai dan juga norma, tetapi juga berfungsi untuk membentuk karakter dan sikap sosial pada peserta didik. Nah, untuk menumbuhkan karakter sosial seperti kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian, ini dibutuhkan pembelajaran yang tidak hanya sekedar menjelaskan, tetapi juga untuk mengajak siswa mengalami dan mempraktikkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Nah, media flashcard yang dikembangkan ini dapat menjawab kebutuhan itu. Nah, dengan melibatkan gambar di dalam flashcard itu, terus tuh membaca pesan dan berdiskusi menggunakan flashcard. Di sini siswa bisa belajar secara konkret dan melalui interaksi sosial sesuai dengan
teori Piaget dan Vygotsky. Nah, anak-anak tidak hanya mendengar guru bercerita dan berceramah, tetapi juga bisa berpartisipasi aktif dalam memahami nilai kebersamaan. Nah, konten media pembelajaran flashcard ini juga berakar pada budaya lokal Buleleng, seperti tradisi menyamo Braille, yaitu persaudaraan, metulungan, itu saling membantu, dan juga membanjar gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, melalui konteks ini, siswa tidak hanya menjadi atau mengenal konsep abstrak tentang kebersamaan, tetapi juga bisa melihat contoh nyata dari kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, teori kedua teori ini menjadi relevan sekaligus integral dalam penelitian ini. Nah, dari Piaget kita memperoleh dasar untuk mendesain media yang konkret dan sesuai dengan tahap berpikir anak sekolah dasar, sedangkan dari Vygotsky kita memperoleh pendekatan sosial yang menekankan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Nah, kombinasi keduanya ini menjadikan media flashcard berbasis kearifan lokal Buleleng ini bukan hanya sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai sarana dalam membentuk karakter sosial dan kebersamaan siswa. Nah, yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan hubungan logis antara masalah di lapangan, analisis penyebab, solusi yang ditawarkan, dasar teori yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Nah, masalah utama yang diidentifikasi adalah bahwa pembelajaran PPKN ini masih bersifat konvensional, eh, bersifat pada guru dan menekankan hafalan nilai-nilai moral. Di sini siswa belum memahami makna kebersamaan secara mendalam karena pembelajaran kurang kontekstual dan tidak melibatkan pengalaman nyata. Nah, analisis menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh minimnya media pembelajaran menarik dan bermakna, serta belum adanya upaya untuk memanfaatkan kearifan lokal Buleleng seperti tradisi menyamo Braille, metulungan, dan mebanjar yang sebenarnya mengandung nilai-nilai sosial dan kebersamaan tinggi. Nah, sebagai solusi, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng. Nah, media ini berisi ilustrasi kegiatan sosial yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga mereka dapat belajar nilai kebersamaan melalui gambar, diskusi, dan juga refleksi. Yang selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teorinya berasal dari dua tokoh penting, yaitu Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak usia SD berpikir pada tahap operasional konkret, karena itu mereka belajar lebih efektif melalui pengalaman visual dan juga nyata. Yang kedua yaitu dari Vygotsky yang menjelaskan bahwa pengetahuan ini dibangun melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan teman uh, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan menggabungkan dua teori tersebut, ini kita dapat mengembangkan media flashcard ini bisa memungkinkan siswa belajar secara lebih konkret dan juga interaktif. Nah, melihat diskusi uh, dari melihat, diskusi, dan juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sosial mereka sehari-hari. Nah, hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman siswa terhadap nilai kebersamaan, tumbuhnya karakter sosial seperti gotong royong dan juga empati, serta terwujudnya pembelajaran PPKN yang bermakna dan juga kontekstual.
sesuai dengan semangat profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kerangka berpikir ini menegaskan bahwa media berbasis budaya lokal tidak hanya didukung oleh teori eh, perkembangan dan interaksi sosial, tapi dapat juga menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai kebersamaan sejak usia sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 3 pada metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini yang pertama akan saya jelaskan adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Nah, model pengembangan yang saya terapkan yaitu model EDI yang terdiri atas 5 tahap, yaitu analisis, design, development, dan implementation dan evaluation. Nah, model ini dipilih karena sistematis dan sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran yang terencana dengan baik serta dapat diuji kevalidannya. Nah, adapun uh, penjelasan dari model EDI ini yaitu yang pertama analisis. Nah, analisis merupakan kita itu melakukan observasi dan juga wawancara dengan guru PPKN untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran dan juga kebutuhan media. Nah, ini ditemukan bahwa guru belum menggunakan media berbasis budaya lokal. Padahal di sini siswa lebih mudah memahami konsep jika dikaitkan dengan kehidupan mereka. Dan yang kedua yaitu tahap perancangan. Nah, merancang flashcard ini sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu menentukan tema, kebersamaan, warna, ukuran, dan juga isi teks. Nah, setiap kartu ini memuat ilustrasi budaya lokal seperti menyama braille dengan penjelasan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, ini merupakan saya akan membuat produk awal flashcard lalu melakukan validasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Nah, hasil validasi yang digunakan untuk memperbaiki ahli media. Hasil validasi digunakan untuk memperbaiki produk agar lebih layak untuk digunakan. Nah, yang keempat yaitu implementasi. Nah, kita melakukan uji coba di lapangan di 2 sekolah dengan 48 siswa. Di sini guru menggunakan media dalam pembelajaran PPKN. Kemudian siswa diberikan pretest dan juga post-test untuk mengukur peningkatan pemahamannya. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, di sini melakukan analisis hasil uji coba, respon siswa, dan juga revisi pada produk akhir. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sih media flashcard efektif dalam meningkatkan pemahaman nilai kebersamaan siswa. Nah, pada produk yang dikembangkan yaitu media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng yang berfokus pada peningkatan pemahaman nilai kebersamaan siswa kelas 3 SD. Nah, untuk menguji efektivitas media tersebut, penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimental dengan pola pre-test post-test control group, di mana hasil belajar siswa yang menggunakan media flashcard akan dibandingkan dengan siswa yang belajar tanpa media. Nah, yang selanjutnya yaitu lokasi, populasi, dan juga sampel penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini rencananya akan saya lakukan di gugus 4 Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, daerah ini dipilih karena memiliki masyarakat yang masih
kuat menjunjung nilai menyamebraya, metulungan dan membanjar, serta gotong royong yang relevan dengan tujuan pembelajaran PPKN. Nah, dari 8 sekolah dasar di gugus tersebut, saya memilih dua sekolah, yaitu SD Negeri 2 Ambengan sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media flashcard berbasis kearifan lokal Buleleng, dan yang kedua yaitu SD Negeri 2 Sukesada sebagai kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, populasi penelitian ini berjumlah 180 siswa kelas 3 SD yang diambil hanya 48 siswa sebagai sampel penelitian, yaitu 23 siswa di kelas eksperimen dan 25 di kelas kontrol. Nah, terkait pengambilan sampel yang digunakan adalah uh, por, fusip purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa kedua sekolah memiliki karakteristik sosial budaya yang serupa serta didukung oleh guru dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu variabel, instrumen, dan teknik analisis data. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian, instrumen yang digunakan, serta teknik analisis data yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, penelitian ini melibatkan dua variabel utama, yaitu variabel bebas atau X, yaitu pengguna media flashcard PPKN berbasis kearifan lokal Buleleng. Media ini berisi gambar, kata, dan ilustrasi yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal seperti menyamebraya, metulungan, dan ngayah yang digunakan dalam pembelajaran PPKN untuk membantu siswa dalam memahami makna kebersamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu variabel terikat atau Y, yaitu pemahaman nilai kebersamaan peserta didik kelas 3 SD. Nah, variabel yang diukur melalui hasil belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis flashcard. Nah, hubungan keduanya dapat dijelaskan bahwa penggunaan media flashcard berbasis kearifan lokal diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pemahaman nilai kebersamaan siswa, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku sosial di sekolah. Nah, untuk mengumpulkan data yang akurat digunakan beberapa instrumen penelitian. Yang pertama yaitu lembar observasi yang digunakan untuk mengamati proses pembelajaran dan aktivitas guru serta siswa selama penggunaan media berbasis flashcard. Yang kedua yaitu pedoman wawancara. Ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari guru kelas mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan media pembelajaran dan respon terhadap produk yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu angket atau validasi ahli yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Nah, ahli materi memiliki kesesuaian, ahli materi ini menilai kesesuaian isi dari media pembelajaran flashcard ini dengan kompetensi pembelajaran PPKN dan nilai-nilai kebersamaan. Sedangkan ahli media, dia menilai aspek tampilan, warna, teks, dan kepraktisan media. Nah, selain itu juga terdapat angket respon pengguna, yaitu guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemenarikan dan kemudahan penggunaan media. Nah, terakhir yaitu tes hasil belajar berupa pretest dan pretest dan posttest. Ini digunakan untuk mengukur pemahaman nilai kebersamaan siswa sebelum dan sesudah menggunakan media flashcard. Nah, tes ini disusun berdasarkan indikator capaian pembelajaran PPKN kelas 3 SD sesuai kurikulum Merdeka. Nah,
Data yang diperoleh dari berbagai instrumen kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media, serta hasil angket dari respon pengguna. Data ini nantinya disajikan dalam bentuk rata-rata skor dan presentase untuk menentukan tingkat kelayakan dan juga kepraktisan dari media flashcard ini. Yang kedua yaitu analisis inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu mengukur efektivitas media flashcard terhadap peningkatan pemahaman nilai kebersamaan. Nah, analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu uji normalitas untuk memastikan distribusi data, yang selanjutnya uji homogenitas untuk melihat kesamaan varian antar kelompok, dan uji independent sample t-test. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, jika uji T menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media flashcard ini eh, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman nilai kebersamaan peserta didik kelas 3 SD. Jadi melalui variabel yang diukur, instrumen yang diuji, dan analisis data yang sistematis, penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan bukti nyata bahwa media berbasis kearifan lokal tidak hanya menarik tetapi juga efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan juga karakter sosial siswa di sekolah dasar. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.